Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga Allah selalu merahmati kita semua. Baik, kali ini kita akan masuk pembelajaran IPS di tema yang kedua. Judul tema 2 kali ini adalah tentang makna proklamasi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mari kita simak bersama-sama. Jepang yang saat itu, tepatnya tahun 1945, tengah menduduki Indonesia. Di negaranya, Jepang dibom atom oleh sekutu, yaitu Amerika. Sehingga Jepang pun lumpuh, dan Jepang menyerah kepada sekutu. Sultan Syahrir yang tergabung dalam golongan muda mendengar berita ini. Ia bersama golongan muda yang lain kemudian mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan sendiri selagi Jepang yang menguasai Indonesia itu sedang kalah. Namun, Soekarno dan Hatta yang saat itu selaku pimpinan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menolak desakan tersebut karena khawatir terjadi pertumpahan darah jika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan tanpa izin Jepang. Alhasil, golongan muda berinisiatif membawa Soekarno ke Rengas Dengklok, sebuah wilayah di Karawang, Jawa Barat, untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Sementara itu, di Jakarta, tokoh golongan muda berunding untuk mewujudkan keinginan terlaksanakannya proklamasi kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Mereka kemudian mencapai kesepakatan dengan Ahmad Soebardjo selaku kalangan dari golongan tua untuk diizinkan menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Akhirnya, Soekarno dan Hatta pun dapat dijemput oleh Ahmad Soebardjo dan berkumpul di Jakarta untuk segera mempersiapkan kemerdekaan sendiri. Di Jakarta inilah, tepatnya di rumah Laksamana Maida, pada tanggal 16 Agustus, naskah proklamasi kemerdekaan dirumuskan. Teks ini merupakan pemikiran 3 tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Sehingga 3 tokoh ini disebut dengan konseptor proklamasi. Hatta dan Ahmad Soebardjo menyampaikan pemikirannya secara lisan, sedangkan Soekarno bertindak sebagai penulis konsep naskah proklamasi tersebut. Proses menyusunan naskah ini juga disaksikan oleh para golongan muda yang diwakili oleh Soekarni, Sudiro, Baharudin Muhammadiyah, dan tokoh muda lainnya. Selanjutnya, teks ini kemudian diketik oleh seorang golongan muda yang bernama Sayuti Melik. Soekarni lalu mengusulkan supaya teks ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Dan akhirnya, proklamasi kemerdekaan pun dibacakan pada 17 Agustus dengan upacara sederhana dan pengibaran bendera merah putih yang disaksikan oleh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi ini dibacakan di sebuah halaman rumah
yang merupakan hadiah dari Farad bin Said bin Awad Martak yang berdarah Arab. Rumah ini dihadiahkan kepada Soekarno untuk kepentingan bangsa Indonesia. Rumah ini terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Tentunya peristiwa proklamasi ini sangat bermakna bagi bangsa kita dan memiliki beberapa makna yang besar. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia antara lain: yang pertama, sebagai puncak perjuangan melawan penjajah. Dengan proklamasi menandakan bahwa kita bukan lagi dan tidak mau lagi menjadi bangsa yang terjajah. Yang kedua, proklamasi ini ada untuk mendapatkan pengakuan dari dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka. Yang ketiga, dengan proklamasi ini martabat bangsa akan semakin naik. Yang keempat, proklamasi ini adalah awal perjuangan sebagai negara baru, yaitu negara Indonesia. Yang kelima, proklamasi ini adalah tonggak sejarah negara Indonesia, yaitu sejarah yang akan terus dikenang sebagai awal dari masa kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata perjuangan Indonesia masih belum berhenti sampai di sini saja. Bangsa Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan dari pihak-pihak yang ingin mengganggu kedaulatan bangsa kita. Setelah peristiwa proklamasi berlalu, terjadilah perjuangan-perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik ini dilakukan dengan mengangkat senjata, sedangkan non-fisik yaitu dengan cara diplomatik maupun dengan perundingan-perundingan. Pertempuran fisik yang dialami bangsa kita setelah proklamasi diantaranya adalah pertempuran 10 November di Surabaya, tokohnya adalah Bung Tomo. Pertempuran Ambarawa, tokohnya Letkol Istiman. Bandung Lautan Api, tokohnya Muhammad Toha. Pertempuran Medan Area, tokohnya Ahmad Tahir. Dan pertempuran Puputan Margarana di Bali, tokohnya adalah I Gusti Ngurah Rai. Maka dengan ini, dengan segala perjuangan bangsa dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan, kita sebagai generasi penerus harus mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan berusaha menjadi generasi yang bertakwa dan menjadi bangsa yang unggul.